Jumpa lagi dengan channel yang akan menggali coretan murid nakal yang dituliskan di atas bangku, di tas, di tembok, di pintu toilet, di udara, di air, di mana saja. Sebelumnya, tarik nafas dalam-dalam dan rilekskan otot-otot Anda sebelum kita buka apa pesan yang dicoretkan murid nakal kali ini. Seseorang yang mempercayai dunia metafisika seharusnya lebih mudah ketika mempelajari mekanika kuantum. Mengapa bisa seperti itu? Bukankah ini adalah ilmu mutakhir yang sangat berpengaruh dalam penemuan teknologi informasi akhir abad ini? Ya, pengetahuan tentang kuantum memang sangat bermanfaat bagi kemajuan teknologi. Tetapi perilaku partikel yang terjadi pada level kuantum tetap belum bisa dipahami secara rasional. Karena perilaku partikel pada level kuantum menabrak cara berpikir rasional. Bahkan bisa dikatakan bahwa state atau keadaan level kuantum itu kondisinya hampir sama dengan state pada metafisika. Jadi wajar bila seseorang sejak kecil mempelajari fisika klasik gaya Newtonian, atau pada umumnya mereka yang mengecap pendidikan modern ala barat akan kesulitan bila menghadapi fenomena metafisika, karena nalar mereka tidak sampai ke sana. Bayangkan situasinya saat ini. Di tengah dominasi cara berpikir rasional ini, tiba-tiba fisikawan modern mengemukakan teori mekanika kuantum, di mana penjelasan yang dijabarkan seakan menghancurkan keperkasaan cara berpikir rasional fisika klasik. Tapi saya tidak hendak meremehkan cara berpikir yang menggunakan logika rasional. Saya juga tidak akan memungkiri bahwa berpikir rasional telah memberikan banyak hal yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, seperti terciptanya mesin-mesin, terciptanya mobil, lemari es, bahkan terlalu banyak kalau mau disebutkan satu persatu. Dan juga hukum-hukum Newton tentang perilaku materi dan gaya masih digunakan untuk memprediksi dan memahami banyak hal dalam skala praktis umumnya. Termasuk juga hukum Maxwell tentang elektromagnetik sampai saat ini pun masih berjasa terhadap perkembangan peradaban manusia. Akan tetapi, mohon maaf, pada skala mikroskopis dan makrokosmos yang membutuhkan hal yang lebih presisi dan pada kondisi yang sangat luas, fisikawan harus menggunakan teori fisika yang lebih canggih, yaitu teori kuantum dan relativitas umum. Lantas, apa sih yang terjadi pada level kuantum? Saya akan sebutkan 4 kondisi atau state partikel pada level kuantum dengan penjelasan singkat, karena penjelasan yang lebih mendalam pada masing-masing kondisi itu dapat Anda tonton pada video coretan murid nakal lainnya. State kuantum pertama. Pada level kuantum dinyatakan bahwa materi atau partikel sekaligus juga bersifat sebagai gelombang. Atau dengan lain kata, sesuatu yang material pada level kuantum juga bersifat imaterial. Padahal pada fisika klasik yang namanya materi
itu sangat berbeda dengan gelombang. Masing-masing pun mempunyai hitungan matematis yang berbeda. Inilah hal pertama yang membuat mind-blowing cara berpikir rasional. Yang mau tidak mau harus mengakui bahwa ada dualisme sifat yang terjadi pada materi, yaitu setiap benda atau materi sekaligus juga bersifat imateri. Bagi orang yang memahami metafisika atau agama, memahami hal ini sangatlah mudah. Itu ibaratnya seperti tubuh manusia yang memiliki ruh. Jadi ada materi sekaligus imateri. Tapi sayang pada dunia modern, mulai banyak yang meninggalkan agama sehingga pemikiran tentang ini hanyalah menjadi sebuah olo-oloan. Tapi agar tidak salah paham, ngapunten, saya akan menjelaskan sedikit hal teknis tentang asal mula pernyataan bahwa partikel juga bersifat sebagai gelombang. Semoga dapat dipahami dengan mudah. Pernyataan ini dihasilkan oleh percobaan yang dilakukan oleh Louis de Broglie. Percobaan ini terinspirasi oleh percobaan Thomas Young. Nama percobaan ini adalah double slit experiment. Di mana dengan percobaan ini akan diketahui apabila gelombang dilewatkan melalui dua celah yang berdekatan, maka akan berinterference, dan pola gelombang yang dihasilkan setelah berinterference ini bila ditangkap sebuah bidang akan membentuk pola interference gelombang. Dengan tatanan seperti percobaan double slit ini, Louis de Broglie menembakkan partikel elektron ke dalam dua celah itu. Ternyata elektron yang dianggap sebagai partikel ini tiba-tiba setelah melewati dua celah ini berlaku seperti gelombang dengan menghasilkan pola interference pada bidang penangkap. Dan anehnya, ketika melibatkan observer untuk mengetahui apa yang terjadi setelah partikel ini melewati dua celah, tiba-tiba partikel kembali bertingkah seperti materi, alias tidak lagi menghasilkan pola interference. Bingung kan? Oke, kita membahas yang kedua. Pada state kuantum terjadi fenomena yang dinamakan superposition, yaitu keadaan terjadinya dua hal yang bertentangan secara bersamaan. Suatu keadaan yang bila dijelaskan secara metafisika akan banyak Anda jumpai. Silakan mencari contoh sendiri. Sedangkan bagi mereka yang berpikir rasional, karena fenomena ini sulit dipahami secara rasional, maka seorang bernama Erwin Schrödinger membuat sebuah perumpamaan percobaan. Namanya percobaan itu adalah Schrödinger cat. Anda pernah mendengarnya? Percobaan imajinatif ini menggunakan sebuah kotak yang di dalamnya terdapat sebuah racun radioaktif yang sangat mematikan yang ditaruh di dalam botol. Dan botol ini apabila kotaknya ditutup, kemudian melalui sebuah saklar pematik, maka botol akan pecah. Sehingga dalam kotak yang tertutup itu akan sangat beracun. Dan karena efek radioaktifnya akan berada pada state kuantum. Pertanyaannya, apabila kotak tadi sebelum ditutup dimasukkan seekor kucing yang hidup, maka apa yang akan terjadi? Apakah kucing yang menghirup racun itu akan hidup atau mati? Dan jawabannya kita tidak bisa menentukan. Karena kucing pada kotak tertutup tersebut berada pada level kuantum. Kucing tersebut bisa berada pada dua kondisi berbeda secara bersamaan. Alias, kucing tersebut pada kondisi kuantum bisa hidup sekaligus mati. Dan kita tidak boleh menentukan dia hidup atau mati.
kecuali kita membukanya. Tetapi permasalahannya kalau kita membukanya, berarti kita menghancurkan state kuantumnya. Artinya kita tidak lagi berada pada level kuantum. State di mana dua hal yang berlawanan bisa terjadi secara bersamaan. Hal ini juga nantinya dimanfaatkan dalam bahasa komputer yang kita kenal sebagai qubit atau quantum bit, yang biasanya hanya 0 dan 1, nantinya akan ada suatu kondisi 0 sekaligus 1. Itulah yang disebut quantum bit.